Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di High School Forum bersama SMA Islam Sultan Agung 3 Semarang, Agama Yes, Prestasi Oke. Baik, saya ke Zaki. Zaki, kenapa kamu memilih SMA ini? Karena SMA Islam swasta kan menurut fasilitas kan lebih unggul dibanding negeri. Karena juga banyak tetangga yang menyarankan untuk masuk SMA Islam Sultan Agung 3. Karena banyak juga lulusan dari sana yang sekarang kerjanya lebih baik dibandingkan sebelumnya. Oke. Mama juga lulusan dari salah satu universitas Unisula. Oh, oke. Jadi Mama menyarankan. Iya, buah itu jatuhnya tidak Iya, tidak jauh dari pohonnya. pohonnya ya. Iya. Baik. Suasana di sana seperti apa sih Zaki? Kamu enjoy tidak di sana? Enjoy sekali. Enjoy. Kelas berapa sekarang? 12. Kelas 12. Baik. Pak Tarno, untuk tadi kan sudah disampaikan Pak Sun Haji bahwa ada visi dan misinya. Nah, ini bagaimana sih strategi sekolah ini untuk mencapai visi dan misi tersebut? Iya. Terima kasih. Jadi visi kita itu kalau disederhanakan kan dengan sebutan Bismillah, membangun generasi khairul ummah, yaitu generasi yang terbaik menurut ajaran agama Islam. Nah, yaitu generasi yang terbaik itu kita terjemahkan generasi yang beriman, bertakwa, berilmu, dan beramal soleh. Ini sebuah cita-cita luhur yang luar biasa begitu. Nah, boleh diulang Pak? beriman, bertakwa, berilmu, dan beramal soleh. Beramal soleh, komplit ya pemirsa. Karena kekhawatirannya itu apa? Di era sekarang tuh banyak orang yang berilmu tetapi tidak mau beramal soleh. Karena adanya degradasi moral. Degradasi moral. Nah, bahkan tidak sedikit orang yang berilmu malah penggunaan ilmunya itu pada hal yang negatif. Saya kira kita pahamlah sekarang ada kasus apa di negara kita ini kan dilakukan bukan oleh orang-orang yang bodoh, tetapi mereka orang-orang yang pintar. Bahkan cybercrime juga semakin banyak. Nah, itulah. Lah ini jadi visi ini menjadi visi yang menurut kami ini jauh ke depan dan itu diperlukan oleh generasi atau masyarakat. Lah, untuk mencapai visi yang mulia tadi, sekolah atau yayasan menerapkan sebuah strategi yang disebut dengan BUSI. BUSI itu adalah budaya sekolah Islami. Nah, di mana apa BUSI itu? BUSI itu pada intinya begini kalau kita bicara bahwa di dalam proses belajar mengajar itu budaya ibadah itu dijadikan bagian yang tidak terpisahkan dari proses belajar mengajar itu. Jadi di dalam lingkungan Sultan Agung namanya belajar tuh ya di situ tidak belajar tentang ilmu saja, ilmu pengetahuan saja, tetapi sekaligus menerapkan konsep ibadah. Nah, contohnya bagaimana? Jadi setiap pagi anak-anak itu datang ke sekolah jam 7 kurang 10 itu sudah membawa wudhu dari rumah. Kemudian nanti jam 7 kurang 10 itu masuk masjid, seluruh siswa kelas 10, 11, 12 ya betul sholat duha Mbak Mira. Jadi sebelum sholat duha sambil nunggu yang baru wudhu baru datang ada Asmaul Husna di sana. Kemudian Asmaul Husna nanti masih ditambah murojaah 2 atau 3 surat pendek. Itu dilakukan setiap hari, Setiap Pak? hari. Betul begitu Zaki? Bahkan ini di bulan istimewa, bulan Rabiul Awal ini kan bulan kelahiran Nabi, bulan Maulid. Besok kita merayakan iya, setiap hari kita itu tiba, setiap hari Maulid Rasul. Jadi setiap hari kita upayakan itu sehingga penanaman budaya akidah, budaya untuk beribadah kepada anak-anak itu tidak sekedar cerita, tetapi langsung diaplikasikan langsung dalam proses pendidikan. Baik, Pak Sun Haji, kalau tadi ada BUSI, nah apakah BUSI ini juga diterapkan dalam kurikulum belajar mengajar setiap harinya? Untuk budaya sekolah Islami itu adalah pembudayaan, gerakan pembudayaan atau pembiasaan anak-anak. Nah tentunya ini kan budaya di lingkungan kami. Kalau kurikulumnya kita masih mengikuti kurikulum pendidikan nasional,
juga ada ciri khusus yang menyertainya. Apa Jadi, itu ciri khususnya? pelajaran agama meliputi bahasa Arab, Al-Quran, hadis, Ya, itu akidah, yang mungkin tidak akhlak. diajarkan di sekolah lain, begitu ya Pak? Jadi itu materi kurikulum agama. Tapi ini sekolah umum kita itu, sekolah kita itu bukan madrasah aliyah loh Mbak Mira. Ya, Jadi ya. sekolah menengah SMA. atas Islam Sultan Agung, yaitu tambahannya materi pelajaran agama. Yang membedakan Sebenarnya apa sih seperti Pak perbedaannya kalau madrasah aliyah dengan SMA Islam? Kan hampir mirip 11-12 gitu Pak Son Haji. Pak Sarno atau Pak Son ini yang menjawab? Pak Son Haji nggak Pak Son apa-apa. Haji. Jadi kalau madrasah aliyah itu di sana yang membedakan ada jurusan pendidikan agama. Kalau di kami itu kan kalau dulu masih kurikulum K13 itu ada jurusan MIPA dan jurusan IPS. Nah, sekarang ini peminatan. Jadi kalau di SMA umum itu tidak ada jurusan pendidikan agama atau hal-hal yang kaitannya dengan khusus keagamaan. Jadi agama itu masuk di ciri khusus pelajaran SMA umumnya seperti itu. Boleh, silahkan Pak. Masih jadi begini pada dasarnya kenapa di SMA Sultan Agung itu kok tidak MA tetapi SMA. Ya ini edukasi untuk pemirsa High School Forum Iya, juga. betul. Jadi begini, kalau di MA itu selain ada jurusan Pendidikan. IPA ataupun IPS, ada jurusan keagamaan. Hanya kalau melihat kurikulum yang lama, akses untuk ke perguruan tinggi itu agak terbatas. Tetapi kalau SMA itu kan mau kemana saja bisa, sehingga ini juga tidak lepas dari saran masukan dari stakeholder, artinya termasuk alumni-alumni tadi. Jadi nek buka ya jangan MA tapi SMA saja, tetapi untuk kebutuhan pendidikan agamanya nanti kita masukkan lewat ciri khusus. Yang tadi ada bahasa Arab, fikih, tarikh, akidah, akhlak, Quran, hadis. Bahkan kita BTK pun masih diajarkan dengan menggandeng lembaga pendidikan Quran Qiraati. Ya, itu sifatnya wajib ya Pak? Wajib dan menjadi, makanya begini Mbak Mira, kalau di sekolah umum itu jumlah jam pelajaran per minggu itu hanya 42, di tempat kita itu per minggunya itu sampai 53. Nggak capek Zaki? Oke. Baik, nanti saya ke Zaki lagi ya Pak untuk menceritakan kepada pemirsa bagaimana sih suasana belajar mengajar di SMA Islam Sultan Agung 3 Semarang. Tapi kita harus break dulu, pemirsa tetaplah bersama kami di High School Forum.